Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran penalaran matematika dan kuantitatif untuk persiapan SNBT tahun 2023. Kalau tadi sebelum kita mulai Pak Rudi udah nanya Noval, UTBK-nya tanggal 8. Kalau Almer tanggal berapa, Mer? 10. Tanggal 10, oh aman. Ada rehat lah ya. Nanti datang ke sini bisa istirahat dulu. Kalau Noval mah harus siap-siap tuh, Pak. Ya, Zat. Oke. Tadi mau ambil gelombang 2. Cuma Jangan kalau ngambil gelombang 2 agak susah ya. riskan. Lebih baik yang pertama aja. Oke, kita lanjutkan kembali. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas paket 4, nomor 1 sampai nomor 3. Coba dicek, benar nggak? Kalau perlu dilihat di videonya kemarin, yang kita udah bahas nomor 1 sampai nomor 3. Iya. Nah, Pak Rudi ingatkan kembali sebelum kita mulai ke nomor 4 karena masih nyambung. Ya, di sini perhatikan yang ada di area tengah sini ini adalah orang yang suka keduanya. Ya, ini soal nomor 3. Pak Rudi hanya mengingatkan saja. Nah, sedangkan ini kalau misalkan hanya nasi goreng saja di area sini, kalau kita misalkan yang suka nasi goreng itu P, maka yang hanya suka nasi goreng harus dikurang dengan yang suka keduanya. P dikurang 20. Oke, di pertemuan Oke. sebelumnya sudah kita pelajari apa namanya contohnya. Waktu itu sudah dicontohkan. Jadi kalau ada 5 orang, terus yang suka nasi goreng siapa, yang suka bakso siapa, yang suka keduanya siapa. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa konsepnya bisa kita tulis seperti ini, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang nomor 4. Ini masih sama tentang himpunan. Nah, di sini bisa dilihat. Duh, yang Pak Rudi ini agak kehalang sama ini nih, bentar ya. Nah, sip. Nah, di sini disebutkan ada 500 peternak di suatu kampung, 350 beternak bebek, dan 200 beternak sapi. Jika P adalah jumlah minimum peternak kedua hewan tersebut, dan Q adalah jumlah maksimum, nah berarti kita harus tahu dulu P-nya berapa, Q-nya berapa. Kalau pengen tahu yang minimum, tadi konsep kayak tadi yang nomor 3 ya. Ini 500 ini jumlahnya. Jumlah yang beternak bebek dan yang beternak sapi. Nah, yang P ini adalah jumlah minimum peternak kedua hewan tersebut. Berarti kan di sini nih. Di sini minimum gimana? Nah, si X ini biar minimum itu harus seperti apa gitu. Nah, kita bisa lihat di soal disebutkan 350 beternak bebek. Ingat ya, beternak bebek dengan hanya beternak bebek itu beda makna. Kalau beternak bebek bisa jadi orangnya beternak sapi juga gitu. Gitu. Nah, sehingga di sini kita tulis 350 dikurang X. X. Nah, sedangkan yang sapi di sini kan 200, berarti 200 kita kurang dengan X. X. Ingat, kalau yang hanya beternak bebek ditambah yang keduanya, ditambah yang hanya beternak sapi, pasti jumlahnya jadi 500 kan gitu. Nah, sehingga kita tulis seperti ini. 350 dikurang X ditambah X ditambah 200 dikurang X sama dengan 500. Ini tinggal kita coret. Nah, berarti kan 350 tambah 200 berarti 550 dikurang X sama dengan 500 gitu ya. Ini tinggal pindahin X-nya aja. Yang X-nya yang pindah berarti kan jadi positif. 500 pindah berarti jadi kurang. Sehingga X-nya 50. 50. Oke. Nah, X ini adalah P-nya. Jumlah minimum yang beternak bebek dan beternak sapi. Sedangkan yang Q
Nah, kalau ditulis dalam diagram seperti ini. Akan maksimum yang kedua-duanya itu pada saat yang orang yang beternak sapi juga beternak bebek. Kan kalau maksimum berarti yang paling banyak. Nggak mungkin 205 kan? Karena sapi yang beternak sapinya aja 200. Jadi yang beternak sapinya 200, semua harus beternak bebek. Maksud yang ki ini. Agar dia maksimum. Ini yang ki. Ya. Nah, sehingga ki-nya 200. Nah, yang ditanya di soal ki ditambah P. Tinggal kita tambahkan saja. Tadi kan P-nya 50. Ki-nya 200. Maka jumlahnya 250. Gitu. Oh, udah. Gimana? Paham nggak? Arkan, Paham, nyalain videonya Arkan. Si ini kemana nih? Fatih tadi udah datang. Lanjut makan, Ustaz. Oh. Nah, kita lanjut ke soal ini. Perhatikan diagram berikut. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas A dan B berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Lihat. Di sini Z dikurangi D. Nah, Z di sini kan yang ini nih. Ini yang Z lihat. W, Z. Ingat berarti W ini sebagai X, Z ini sebagai Y. Kalau misalkan kita kasih garis bantu. Nih, ini kan berarti ke sini. Yang di sini berarti apa ini? W apa X. Z? W. Ya, X, Y. Tapi kan di sini X-nya berarti yang W, Y-nya yang Z gitu kan. Nah, ini ke sini. Ini berarti yang W, Yang Z. yang Z. Nah, kira-kira Z ini angkanya berapa? Kalau pakai perkiraan aja. Kira-kira berapa, Mer? 3. Bisa nggak? Mungkin nggak Z-nya 5? Enggak. Enggak. Kenapa enggak? Kependekan. Jauh dari 6. Kalau Z-nya 7? Enggak. Enggak Lebih juga. dari 6. Ya, lebih dari 6. Kalau 5 mah bisa aja. Karena kan Pak Rudi bikin gambarnya ini. Tapi iya, agak jauh sih ya. Jauh. 3 Ya. paling 3 enggak 2. Ya, pokoknya perkiraan ini di bawah 6. Intinya gitulah ya. Ya. Si Z. Sedangkan yang D kita lihat ini yang D. Yang D kalau kita buat kan gini. Bedain warnanya biar. Nah. Yang D itu yang di mana? Yang D sini ya. Ini yang D. Ini yang C. Kira-kira yang D berapa kalau kita perkirakan? 4. Kok enggak 5? Ya, 5. pokoknya dia nggak mungkin di atas 6. Di atas 6. Tak Tapi mungkin. dia di atas Z, gitu kan? Iya. Berarti yang lebih besar yang Z apa yang D? D. Nah, kalau yang lebih besar yang D, berarti yang nilai A itu apa? Positif apa negatif nanti hasilnya? Negatif. Negatif. Nah, pokoknya lihatnya di gambar yang di buku aja ya, Pak Rudi buat semirip mungkin dengan yang di buku. Nah, artinya yang Z dikurangi D ini pasti dia bernilai negatif. Sedangkan yang B, 6 dikurang C. Mana C? Nih, kira-kira C-nya berapa? 2. 1. Ya, pokoknya di sini kan C-nya. Sedangkan 6 di sini. Nah, 6 dikurangi C berapa? Positif. Positif. Gitu. Paham nggak? Paham. Nah, berarti jawabannya yang mana? Yang B. B. A kurang dari B. B. Gitu ya. Paham nggak? Ya, paham. A-nya itu Apa? oh enggak. Iya. A-nya kan ini nih. Iya, A-nya tadi bro. negatif. Z dikurang D.
Iya. Itu negatif. Stop, dicek dulu. Paham nggak? Paham, paham. Kan, paham nggak kan? Rekan. Nyalain dulu audionya kan? Oh iya. Oh iya. Kan, kamu jadwal UTBK tanggal berapa kan? 11 Sat. Tanggal 11. Oh, si Nopal ada temannya nggak, Pal? Tanggal 8. Nggak tahu Sat. Ada kayaknya yang awal-awal daftar. Oh, Banyak tanggal 8 mah. Banyak kan? oke. Kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Silakan di screenshot ini ya. Nah. Soal nomor berikutnya, Pak Rudi kasih pemahaman konsepnya dulu. Silakan diperhatikan gambar ini. Ini gambar sudut A dengan gambar garis yang membentuk suatu sudut. Di sini ada garis A dan garis B. Di mana garis A dan garis B ini sejajar. Diingat nih, untuk pemahaman tentang sudut mau nggak mau harus punya pemahaman tentang konsep ini. Yang pertama perhatikan, ada yang disebut dengan sudut sehadap. Sudut sehadap itu yang seperti ini. P1 dan Q1. Nih. Yang P1 yang ini dengan Q1. Nah, ini disebutnya sehadap. Ya. Q1. Contoh nih, kan kalau misalkan kita buat apa namanya sudut, kalau ini kita tarik garis lurus ini berapa nih? Yang ini berapa? 90. 90. Berarti perkiraan aja deh. P1 berarti berapa? 90. P1. P1 kan ke sini. 120. Misalkan 120 ya. Nah, coba lihat. Yang Q1 kan akan sama. Kalau kita tarik garis lurus, kan dia 90 nih. Berarti dia juga ada lewatnya kan? Paham Iya. nggak maksudnya? Iya. Nah, sehingga P1 dengan Q1 ini akan sama nilai sudutnya. Kalau ini 120, yang ini juga 120. Paham? Paham. Nah, ini disebutnya sehadap. Pemahaman ini diperlukan untuk menjawab soal-soal tentang sudut. Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan di sini 120, berarti di sini berapa nih? Yang ini nih. 70. 6. 60, 70 dari mana, Mer? Enggak. 120 di 180 kurang 120, 60. Ya, berapa? 180 dikurang 120 kan? Iya. Berarti 60 kan? Ya. Nah, P2 dengan Q2 ini disebutnya sehadap. Ya, sama. Pokoknya yang sehadap, sudutnya sama. Ya. P2 dengan Q2. Kira-kira apa lagi? Dengan melihat yang barusan Pak Rudi dijelaskan, ada lagi nggak sudut yang sehadap? P3, Q3, P4, Q4. Nah, P3, Q3, P4, Q4. P3 berapa sudutnya? Kalau di atas 120 ini 60 ini berapa? 60. 60. Ya nggak? Iya. Yang ini berarti 120. Nah, perhatikan, ada sudut bertolak belakang nih, sudut bertolak belakang tuh ini. Jadi kalau ada dua garis, maka yang bertolak belakang ini akan sama. Nih 120, nih 120. Ini 60, nih 60. Ini juga sama. Ini 120, gitu kan? Ini pasti 60. Gitu. Ya. Paham ya yang dimaksud dengan sehadap? Nih P1 dengan Q1, P2 dengan Q2, P3, Q3, dan P4 dengan Q4. Berikutnya ada yang disebut dengan sudut dalam berseberangan. Nih, sudut di dalam kalau garis nih, ini kan ini garis. Ini garis yang ada di dalam sudut mana aja? Ini kan luar nih. Yang ini berarti di dalam nih, P2, P4,
Q1, Q3 berarti dia ada di dalam. Paham nggak? Dalam berseberangan. P2 dengan Q3 ini kan di dalam. Nyebrang. Nyebrang garis. Intinya gitu. Nih 2 dan 3 lihat. Sudutnya sama kan? Sehingga sudut dalam berseberangan itu sudutnya juga sama. Termasuk sudut luar berseberangan. Contoh P1 dengan Q4. P3 dengan Q2. Gitu. Ini namanya sudut luar berseberangan. Ingat, sehadap, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, nilainya sama. Sedangkan ada yang disebut dengan sudut dalam sepihak. Tadi, kalau dia nih P2 ke P3 kan ini nyebrang, lewatin garis. Kalau dia dari sini ke sini, ini namanya dalam sepihak. Jadi P2 dengan Q1. Atau P4 dengan Q3. Nah, ini mah hubungannya apabila dijumlahkan dia menjadi 180. Nah, lihat 60 dengan 120. Jadi kalau kita jumlahkan dia 180. Sama saja dengan P1 dengan P2. Paham gak nih? Paham. Ada juga sudut luar sepihak. Nah, luar sepihak tuh ini P1 dengan Q2, P3 dengan Q4. Sok, di screenshot dulu. Pemahaman ini akan kita gunakan untuk menjawab soal nomor berikutnya. Soal nomor 6. Sok, di screenshot dulu. Pihak. Oke, coba nih Nopal, baru dicek nih Nopal. Paham apa enggak nih? Cek, kita lihat. Di sini ada gambarnya, lihat. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut nomor 1 adalah 95. Yang ini nih. Ini kan 95 nih, Pak. Ya enggak? Ya, Zat. Berarti yang sama dengan sudut nomor 1, sudut nomor berapa aja? Sudut nomor 4, Sudut nomor 4, terus nomor 5. nomor 5. Udah. Ya, kalau yang dinomorin itu ya, kalau misalkan baru ditambahin ya ini nih akan sama nih. Ya, Ya, 7. 7 juga akan sama. Oke. Nah, sehingga bisa baru ditulis sudut 1 sama dengan sudut 4 sama dengan sudut 5 yaitu 95 derajat. Coba pernyataan 1 cek, Pal. Sudut 4 lebih besar dari 95 derajat. Benar Salah. nggak? Salah. Salah harusnya. Sama dengan. Harusnya sama dengan. Paham ya? Sudut nomor 2 di sini 110. Sudut nomor 2 itu yang ini, 110. Oke. Nah, lihat yang ini, sudut pelurus dari sudut 5 adalah 75. Benar nggak? Sudut pelurus yang mana, Sudut 5 Zat? kan ini. Sudut pelurus tuh gini. Ini sekalian ya. Ini kalau misalkan ada gambar begini, ini namanya apa? Siku-siku. Siku-siku. Siku. Nah, misalkan baru ditulis di sini 30 derajat. Maka sudut berpenyikunya berapa? Sudut penyikunya yang ini 60. 60. Artinya apa? Sudut penyiku itu sudut yang membentuk sudut siku-siku yang jumlahnya jadi kalau dijumlahin dia jadi 90 derajat. Jadi kalau ditanya sudut penyiku ini berapa? Ya 60. Nah, sekarang kalau sudut pelurus itu kan yang garis lurus sudutnya berapa? 180. Nah, 180. Tadi sudut 5 berapa? 95 ya. 95. Kan kalau lurus gini kan 90. 95 ya agak miring dikit lah gitu. Nah, ini kan 95. Nah, sudut berpelurusnya berapa? Ya ini berarti berapa ini? 180. 100. Ya. 180 dikurang 95. 85. 85. Jadi pernyataan 2 benar nggak? Salah. Salah. Oke, ngerti. Oke.
Nah, kemudian sudut 6 ditambah sudut 3 sama dengan sudut 5 ditambah sudut 2. Nih, kalau kita lihat sudut 6 tambah sudut 3 nih. 6 tambah 3. Kalau kita hitung pakai apa namanya, ini kan tadi sudut 5 berapa? 95 derajat ya. 95. 25. Kalau kita hitung berarti sudut 6 ditambah sudut 3 berapa? Ini kan segitiga. Kalau 95. segitiga Berarti tuh 85. 85. ya yang tadi Kak, sama kayak tadi kan yang pelurus 85. Nah, berarti sudut 6 tambah sudut 3 itu 85. Sama dengan sudut 5 ditambah sudut 2. Sudut 5-nya aja 95 derajat, ya kan? Apalagi ditambah. Apalagi ditambah dengan sudut 2. Sudut 2-nya 110 deh. Makin gede. Jadi dia tidak mungkin sama. Paham? Paham. Nah, itu kalau lihat dari gambar aja. Kalau misalkan mau ditulis ya silahkan. Ini kan sudut 6 tambah sudut 5 tambah sudut 3 kan 180. Sehingga 180 dikurang sudut 5 tadi 95 ya. Maka dia 85. Kemudian sudut 5 tambah sudut 2 itu 95 tambah 110. Jadi jauh kemana-mana. Ya, maka ini tidak sama. Berikutnya, sudut 3 sama dengan 15 derajat. Nah, kalau ini kita harus tahu nih. Sudut 3-nya berapa? Harus hitung. Tadi ini kan 95. 95. Ya kan? Terus yang sudut 2-nya 110. 10. Berarti ini berapa? Dikurang. Kan ini pelurus. 110 kurang 180 kurang 110. Nah, berapa? 70. 15. 180 dikurang 110. Ini kan 70. Oh iya 70. Nah, berarti sudut 3-nya berapa? 15. 15. Benar 15. Benar. Nah, berarti jawabannya Yang Oh D. iya. Yang D. iya, hanya 4 saja. Gimana? Bisa? Bisa insya Allah. Sok di screenshot dulu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika sudut ini si Arkan kemana si Arkan? Menghilang si Arkan teh. Sok, coba dilihat di gambarnya. Adalah jika O adalah titik potong seluruh garis pada gambar di atas, maka besar sudut COE. Ini yang ditanya berarti sudut ini nih. Nah, COE ini kan tadi katanya O. COE kita kan udah tahu yang COD itu 85. Berarti kita harus tahu nih sudut ini nih. COE. Ya enggak? Iya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari titik A ke titik D garis lurus bukan itu? Iya, garis lurus. Baru digambarkan di sini. Itu yang A dengan yang D. Yang A dengan yang D. Kemudian yang B dengan yang E lurus gak? Lurus. Nah, anggap lagi nih. Ini B. Ini E. Ingat, kalau misalkan di sini 120, berarti di sini berapa? 120. Nah, sama kan? Ya. Nah, sekarang perhatikan. Yang ini
dengan yang ini sudutnya apa? Berhadapan. Bertolak belakang. Yang bertolak belakang. Kok beda, Ya. San? Kenapa? Kok beda, San? Ganti nama. Sudut sehadap tuh yang gini nih. Tadi kan baru dijelasin gini nih. Ini ada garis, ada 2 garis, ya kan? Oh, kalau berhadapan tuh 2 garis, San, ya? Nah, Oh, iya, kalau iya. ini kan cuma 1 garis. Tadi udah disebutin itu bertolak belakang. Yang sehadap tuh yang ini. Oh, iya, iya. Yang ini dengan yang ini sehadap. Oke. Nah, artinya kamu kalau lihat gambar ini nih, kebayang nggak 2x ditambah 15 itu akan sama dengan x tambah 85? Belum kebayang ya? Makanya ini Pak Rudi buat lagi gambar di sini, lihat. Kan dia gambarnya begini nih. Iya, Ini oke. kan ada F nih, ya kan? Yang ini F. Terus yang ini ditarik lagi di sini nih. Yang C. Sok. Ini kan yang C. Ya enggak? Dari X ditambah 85 berarti kan ke sini nih. Ini yang X, ini yang 85. Nah, itu kan yang pink. Nih. Sudut yang ini nih. Paham nggak? Cek, paham nggak? Loh, ini pada kabur, ini tinggal Almer doang. Apa, Sat? Ini anak di sini nggak jelas loh. Nggak jelas apanya. Taruh aneh Yang ininya yang coba. warna apa? Coba Sat, ulang ulang. Enggak, ini maksudnya orang-orangnya pada nggak ada ini, tinggal Almer doang. Lah iya, Nih, pada kabur. baru diulang ya. Ah, Nih, lihat. Kalau ada gambar yang baru dibuat nggak jelas, bilang nanti baru diganti warna. Tadi Pak Rudi mau bilang gini, ini kan garis A, kalau nggak kita buat di sini, yang warna pink kita buat nih. Ini kan yang A, fokus ke yang warna pink. Yang oke. A sampai D ini kan garis lurus. Hmm, Yang B dengan yang E juga ini kan garis lurus. hmm. Tuh yang warna pink. Sudah kelihatan? Nah, ini sudut ini akan sama dengan sudut ini. Oke. Karena dia kan bertolak belakang. Iya, iya, iya. Sifat yang tadi ya. Yes. Sehingga Pak Rudi bisa tulis 2x tambah 15 derajat itu akan sama dengan x ditambah 85. Hmm, Nah, tinggal hitung coba Mer, berapa x-nya? iya, Sat. Hitung. Hmm. X-nya 85. Kan 1X 85. 2X jadi 15 gitu maksudnya, Sat. 2. Ini pindahin aja Mer, x-nya pindahin ke kiri, 15-nya pindahin ke kanan. 7,5. Apanya 75. 7,5? 2x ini pindah berarti 2x dikurang x. Oh iya, iya, iya. Astagfirullahaladzim. Maklum, Tat. Udah nggak puasa sekarang. Mau alasan apa Ini lagi? tadi masuk abis banget TO. Oh, habis TO. 45 kurang 15. 75, 75. 60. 70. Ah, ngantuk.
Oke, lihat. Tadi X-nya berapa? 70 ya. Ya 70. Nah, sekarang perhatikan yang warna hijau, Mer. Iya. Yang warna hijau nih, lihat. Dari sini ke sini, ini kan garis lurus kan? Heeh. Adiknya kan garis lurus. Iya. Jadi kalau Yang ini bawahnya juga. ditambah ini berapa? Ini kan 2X berarti 140 nih ya. Maksudnya ini kan ada garis lurus. 15. 180 dikurang 140 dikurang 15. 3, 25. 35 Astagfirullahaladzim. Emang 25 ya? Coba hitung lagi. Ih, salah sebut. 40, 55. 40. Oke. Kan 180 dikurang 140. Ya, 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 ya. Fokus atau fokus minum aqua. Coba ada aqua nggak? Ada belum makan nih. Nah, berarti yang di Oh, sini ini berapa Tat. tadi? Si Nopal baru nge-WA. HP-nya kepanasan. Iya, ini udah nge-WA juga ke Pak Rudi. Mau meledak. Ini kan 25 nih. Mer, Iya, ya, Sat. Nih, balik lagi ke soal yang ditanya sudut COE. COE. COE itu berarti yang warna merah, lihat. Oke. Nih. Berapa tuh? 105. Hei, 85 tambah 25 kumaha teh? Iya, 110. Ya Allah, 110 ya. Taruh minum dulu ah. Oh. Dah. Nah, screenshot dulu, Mer. Oke. Ah, sabar. Nah, ini cuma berdua lah. Iya kan tadi udah pada dibilang pada enggak Enggak, kirain pada masuk lagi. Ya Allah, belum. private. Yuk, makanya Almernya standby. Ini komunikasinya cuma bisa sama Almer doang. Iya, ya, oke. Terus soal berikutnya yang nomor ini berapa sih, nomor 7 ya? Oh, sekarang nomor 8. Lihat. Perhatikan gambar di bawah ini, persegi panjang ABCD dilipat pada garis AE. Oke, baru dibuat nih persegi panjang biar kebayang. Tadinya kan gambarnya gini, Mer. Tadinya kan gambarnya persegi panjang, terus dilipat. Bayangin aja tuh kertas tuh modul sama Almer lipat. Ya kan? Ambil dari sini, dilipat. Hmm. Misalkan segini nih. Dari sini dilipat, akhirnya gambarnya jadi gini. Jadi kayak Oke. di soal. Artinya kalau baru ditanya sudut ini nih, sudut ini kalau kita jumlah berapa nih sudut ini? Surat 38 Ini kan sama aja 180. kayak sudut ini. Iya, 38 ya. Kan sudut X-nya yang 38 tuh dari sini ke sini nih. Oh, Ini 38. 38 kali 2. Oh, 38 kali 2 dari mana? X-nya ada 2. X-nya mah 1, yang ada 2 itu justru yang lipatan ini nih. Yang Jadinya sudut BAE.
Jadi kalau perlu ditulis gini, 2 kali sudut BAE ditambah X sama dengan 90 derajat. Oke. Oh, oh iya iya. Nih 2 kali sudut ini kan dilipat. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawahnya. Dan nilai sudutnya sama. Ditambah dengan sudut X ini, maka akan menjadi 90 derajat. Karena kan awalnya gambarnya gini. Dari persegi panjang terus dilipat. Iya, dari persegi panjang kan. Terus dilipat di area sini. Berarti 38 bagi 2. 38 dibagi, kenapa 38 dibagi 2 ini? 2 kali sudut BAE ditambah 38 sama dengan 90. Ini tinggal hitung aja, Mer. 38-nya pindahin. Oh, Coba hitung. iya iya. Berarti sudut BAE-nya berapa? 52. Sudut BAE. Oh, 52 bagi 2 ya. Nah, 27. 26. Sazim. nah berarti sudut BAE-nya 26. Oke. Yang ditanya di sini adalah besar sudut penyiku dari sudut Y. Berapa, Mer? Sudut penyiku. Heeh. Tadi kan kita udah bahas sudut penyiku. Ini sudut B berapa sudut B? Sudut B pasti 90 90 90. derajat. Kan Iya, dia di sini kan diambil, ditarik 90 berarti derajat. 180 dikurang 90 tambah 3 tambah 26. Berapa? 180 dikurang 90 ditambah 36. Coba hitung dulu berapa. Mer? Mer? Mer, si Almer kabur deh. Nah, Ayo Mer, gimana Mer? Ya Mer, perhatikan nih. Ini kan tadi 90. ah, Berarti yang ini dengan yang ini juga 90 kan? Karena kan 90 tambah 90 180. oh iya iya iya. Ditanya sudut penyiku ya pasti sudut penyikunya ini 26. Tuh. Udah nggak usah dihitung lagi. Karena kalau mau dihitung ya ujung-ujungnya ke sini lagi. Oh, baru connect kan tadi. Kalaupun ngitung sudut Y-nya dulu tahu berapa, kan sudut Y harus ditambah berapa jadi 90. Sedangkan ini kan 90. Ya berarti sudut Y ditambah dengan sudut yang ini pasti 90 kan? Maka ini sudut Iya. penyikunya. Jadi 26 itu pasti sebagai sudut penyiku. Sok, di screenshot dulu, Mer. Iya, Sir.
Kita lanjut ke soal nomor 9. Sudah dah. Yang nomor 9. Udah belum? Udah. Nah, lihat. Pada gambar berikut diketahui ruas garis AB sejajar dengan CD. Baru dibuatkan dulu gambarnya. Yang mana tadi AB? Nih, B sama CD. AB. Nih biar kelihatan ya. AB dengan CD dia sejajar. Nah, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Besar sudut DKH. DKH. D. Lihat. DKH 31. H-nya mana? Ini. Oh iya. Sudut DKH 31. Hmm. Nah, yang ditanya kan ini A. Nih, nilai A ini berapa katanya. Kalau mau tahu nilai A berarti kita harus tahu nilai ini nih. L. Nih, baru dibuat warna hijau. Tadi disebutkan EF sejajar dengan GH. Tuh. Jadi kalau kita baru tahu yang ini aja 31, kita belum tahu nih berapa di sini kan. Karena nggak ada informasi lain. Di sini adanya alfa. Ya ini juga alfa nih, tapi kan kita belum tahu nih berapa. Sehingga pernyataan 1 aja belum cukup. Belum cukup. Coba kita cek yang nomor 2, sudut JLB. JLB. JLB Enggak. itu yang warna pink. Nih, Enggak cukup. JLB. JLB dia bilang 87. Ingat tadi, Mer. JLB akan sama dengan sudut ini nih. Sudut yang dekat CD. JKD. Ya oke. Ya kan? Nah, berarti kan ini Sama aja. 87. Sekarang kita bisa tahu nih berapa di sini. Oh, Kan dari berarti sini ke sini 87. Dari sini ke sini 31. Berarti dari sini ke sini kan tinggal 87 dikurang 31. Hasilnya 56. Kita nggak perlu tahu hasilnya. Oh iya, yang nggak Kalau udah ditanyain tahu hasil. ini kan nilainya berapa, ini nilainya berapa, berarti kita bisa dapat nilai A gitu. Artinya apa? Langsung Oke. bisa diputuskan di sini. Berarti Berarti 2. harus dua-duanya gitu. Oh iya, berarti C. Iya, paham nggak? Paham. Kalau mau hitung ya hitung nih, Pak Rudi juga siapin perhitungannya ya. Tetapi Nguras sebetulnya waktu. kita tidak perlu menghitung Iya bener. karena Nguras kita waktu hanya ya. diminta untuk memutuskan saja. Bisa dapat hasilnya gak gitu. Ya. Jadi nggak perlu dihitung sampai dapat nih alfanya 64 gitu. Kalau sudah paham tapi ya. Kalau sudah paham konsepnya. Oke? Oke. Ya, maka jawabannya yang C. Silahkan di screenshot. 26. I2-2-nya. 2. Oke. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, soal nomor 10 ini baru dikirim dulu di WhatsApp, Mer. Ininya, Mer. Apanya itu? Materinya. Lihat, pemahaman konsepnya ini tentang garis, persamaan garis. Samaan garis. Nih, baru dikirim dulu bentar. Banding kelompok 2 kemarin. Coba Almer download Turut apa? di grup. Itu materinya. Oke. Udah download. Udah di-download, baru juga dikirim. Web. Udah langsung nih kecepatan internet. Waduh. Download ya? Emang ya, bagikan putar. Udah, Mer?
Udah. Cara nge-save-nya gimana, Tat? Cara nge-save apanya? Cara di-download di WPS. Di-download di WPS. Iya. Oh, enggak, udah ketemu. Nih Mer, materinya nih Mer. Ya udah. Ya, lihat dulu di layar, lihat dulu di layar. Nah, ini lihat persamaan garis lurus. Gradien. Pertama gradien dulu nih, Mer. Gradien ini adalah nilai yang menyatakan kemiringan suatu garis. Rumus dasarnya gradien itu ordinat per absis. Ordinat itu Y, absis itu X. Ingat ya. Jadi gradien itu Y per X. Kalau misalkan 1/2 artinya satu satuan pada sumbu Y berpindah, 2 satuan di sumbu X-nya berpindah. Gitu ya. Nah, ini gradien. Nah, gradien ini ada beberapa bentuk. Nanti tergantung bentuknya. Contoh yang pertama bisa dalam bentuk persamaan garis. Kalau dalam bentuk persamaan garis, Almer harus ubah menjadi persamaan umum. Jadi bentuk umum persamaan garis. Bentuk umumnya jadikan Y sama dengan. Nih, Y sama dengan MX plus C. Di mana gradien itu adalah koefisien X-nya. Nih, lihat. Di sini kan ada M. Nah, koefisien X itu adalah gradiennya. Kemudian ini rumus gradien yang dilalui oleh 2 titik. Dari awal tadi udah disebutkan gradien itu ordinat per absis. Ordinat itu Y per X. Nah, kalau titiknya ada 2, kita bisa misalkan yang satu X1 Y1, yang 2 X2 Y2. Maka rumusnya jadi Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Yang sebetulnya ini masih sama saja ordinat per absis gitu ya. Ini masih ordinat per absis. Gitu. Nah, kemudian gradien 2 garis yang sejajar. Gradien 2 garis yang sejajar itu nilainya sama. M1 sama dengan M2. Sedangkan gradien 2 garis yang tegak lurus itu M2 sama dengan negatif 1 per M1. Atau M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Khusus yang tegak lurus nih, Mer. Ingat. Pak Rudi pernah bahas juga di kelas, Mer. Jadi kalau misalkan M1-nya itu misalkan 3/4, maka M2-nya tinggal balik, Mer. Ini kan positif, maka M2-nya negatif. Balik, tadinya 3/4, maka M2-nya 4/3. Ingat gak, Mer? Kalau M1-nya misalkan, Mer, coba Mer, kalau M1-nya negatif 1/2, berarti M2-nya berapa? 2. 2, karena dia 2/1 ya. Iya. Oke, pokoknya itulah. Berarti udah masih ingat. Ini gradien dari grafik, ini persamaan garis. Kalau ada satu titik yang diketahui dan gradiennya diketahui. Kuncinya ada gradien, ada titik, maka gunakan rumus yang ini. Y Oke, dikurangi ada 1 gradien. sama dengan M dikali X dikurang X1. Ya. Tapi kalau misalkan yang diketahuinya 2 titik, gunakan rumus yang ini. Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Oke. Oke, ini persamaan garis dari grafik. A kalikan dengan yang ada di sumbu Y kalikan dengan X. Yang ada di sumbu X kalikan dengan Y. Kemudian angkanya dikalikan. Oke. Ya, sekarang ini ada contohnya. Coba kita cek dulu deh. Paham apa belumnya nih, Almer? Nih, coba Mel. Gradien garis dari persamaan Y sama dengan 2X. Berarti berapa gradiennya? 2. 2. Jadi gradien itu tinggal lihat koefisien X gitu ya. Iya. Yang nomor 2, Mer. Negatif 3. Yang nomor 3. Negatif. Yang nomor 3. Negatif. Oh, 4. Terus nomor 4.
Nomor 4, Mer. Gradien garis. Eh 3 plus Y. 3 plus Y dari mana kan koefisien X. 1. Iya, berarti gradiennya 1. Kenapa jadi 3 plus Y? Biasa. Yang nomor 5 coba Mer lihat. Nomor 5. Nomor 5. Negatif 1. Nomor 6. Negatif 5. Nomor 7. Negatif 4. Nomor 8. 1. Nah, Enggak. Ngitung gradien dari garis. harus jadi Y dulu. Ini kan baru Y, baru 2 Y. Kalau udah jadi Y sama dengan, baru dia koefisien X-nya gradien. Ini kan belum Y sama dengan. Jadi duanya harus dipindah dulu. Per Ya, berarti berapa? Gradiennya? setengah. Iya, 1/2. Paham nggak? Paham. Ya gitu ya. Pokoknya gitu. Ini contoh-contohnya, ini udah ada kunci jawabannya. Tinggal dipelajari aja. Tuh. Tinggal lihat ini aja padahal sama Almer tadi. Oke. Ya. Nanti sesuaikan. Coba dicek. Dicoba. Kemudian Almer sesuaikan tuh jawabannya. Terus yang 2 titik dan segala macam udahlah. Nanti kita lanjut di contoh soal aja kita bahasnya. Nanti yang lain-lainnya bisa Almer pelajari. Sekarang kita lanjutkan lagi ke soal. Yang nomor berapa tadi? Nomor 10. Nomor 10. Ya, lihat nomor 10. Oke. Nah, di sini disebutkan bahwa titik K negatif 2,3, L 1,A ditambah 6, dan M 4,A. Jika K, L, dan M terletak pada satu garis lurus. Kalau dia pada satu garis lurus, berarti bisa memanfaatkan pemahaman tentang gradien, Mer. Oke. Nih, misalkan di sini titik K. Di sini titik L. Di sini titik M. Kan dia satu garis lurus, ya berarti gradiennya sama, kan gitu. Iya. Nah, rumus gradien tadi apa? Kan ini ada 3 titik. Ambil satu dulu aja, K dengan L misalkan. Berarti kan kita bisa memanfaatkan rumus gradien 2 titik. Tadi rumusnya apa? Y kurang Y1. Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Iya. Nah, tinggal kita gunakan nih. Titik K dengan titik L. Ini kan 2 titik di garis yang sama. Gradiennya akan sama dengan titik K dengan titik M. Oh iya, berarti hasilnya Gitu. sama. Iya, ini sama. Kan kita mau nyari A. Lihat, di sini kan ada A. Iya. Maka akan bisa kita gabungkan sehingga nanti kita bisa hitung nilai A-nya. Sama kayak tadi sudut. X, 2X ditambah berapa tuh tadi sama dengan X ditambah berapa. Kan kita bisa tahu nilai X-nya berapa. Ini juga sama. Ini kita 2 titik nih, gradien ini dengan gradien 2 titik ini akan sama. Sehingga kita substitusi saja. Oke. Sok, berarti Y2-nya yang mana? L. Ya, sok. Berarti jadi gimana soalnya? Ini kan negatif 2,3. Yang L-nya 1,A ditambah 6. Berarti gimana nulisnya? Substitusi ke rumus. 6A tambah 6 A tambah 6 dikurang ditambah 3. dikurang. Dikurang Kan ini 3, rumusnya dikurang 3. dikurang. Iya, dikurang 3. Terus bawahnya 1 dikurang 1 ditambah 2. ya 1 dikurang negatif 2. Boleh langsung 1 ditambah 2. Terus sekarang kita coba K dengan M. Berarti gimana? A ditambah 2. A dikurang 2. A dikurang 3. Nah, terus 4 dikurang
4 dikurang negatif 2. Nah, atau langsung ditambah boleh. 4 ditambah 2 gitu ya. Nah, hitung Mer. A tambah 3 per 3. Oke. A min 3 per 6. Terus Coret nggak bisa ya? coret gimana? 3-nya. Nggak bisa ya? Bisa aja sebenarnya ini 3 sama 6. Dikali aja. Boleh A tambah kali sok. 3. A tambah 3 sama dengan A dikurang 3 per 6 dikali 3. 6 kali A tambah 3. Oh iya, kali silang ya. Ya, 6A tambah 18. sama dengan. Sama dengan 3A dikurang 9. Terus 6A dikurang 3A. hmm, Min 9 dikurang min 18 berarti min 27. terus A sama dengan min 9. ah ini Q-nya negatif 2A. Berarti nilai Q-nya berapa? 18. Ya, maka jawabannya yang mana? C. Gitu. Asik. Sabar, SS dulu. Per mana ya? Ah, udah buru tinggal 8 menit lagi. Gak usah pada kemana-kemana. Kita selesaikan. Nanti biar pada lihat rekamannya aja. Oke, soal nomor berikutnya, nomor 11. Sok lihat Mer, sebuah garis memiliki persamaan AX tambah BY tambah 6 sama dengan 0. Berapakah nilai A per B? Nah, ini nih. Nah, ini sama kayak tadi, Mer. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi kalau Almer udah paham, oh nomor 1 cukup, nomor 2 cukup, udah nggak usah ngitung. Ya, makanya harus paham konsepnya untuk soal-soal yang seperti ini. Nah, di sini coba Mer. Garis tersebut memotong sumbu X di negatif 3,0. Artinya X-nya negatif 3, Y-nya 0 gitu kan? Iya. Nah, kalau X-nya negatif 3, Y-nya 0, substitusi ke persamaan, Mer. Oke. Substitusi ke sini. Jadi apa nih, Mer? Oh, itu yang A besar ya? Ya kan ini kita mau nyari A nanti tuh, A per B. Yang diubah kan X sama Y-nya ini. Ini X, Oh ini Y. iya. Berarti, A dikali negatif 3. ya berarti apa? Negatif 3A Heeh. ditambah 0 tambah 6 sama dengan 0. Nah, berarti bisa kita tulis negatif 3A sama dengan negatif 6 gitu kan? Iya, sama. Terus A-nya? 2. Nah, berarti kita bisa tahu A-nya 2. Oke. Terus, yang kedua nih, 0, negatif 6. Substitusi. Min 0. Apanya 0? Itu B udah dijumlahin. Min Kan 6 Y-nya ditambah 6. Y-nya negatif 6. B sama dengan negatif 6. 0-nya dari mana? Kan ini ada B. Oh iya. 1. Astagfirullahaladzim. B-nya 1. Ya sehingga kalau ada 2 titik, maka kita bisa menentukan Benar, berapa bisa. nilai A dan B-nya. Ya, kalau Nomor ada 2 1 saja titik. cukup gitu ya. Ya. Nah, ini yang harus diingat sama Almer ininya nih. Kalau misalkan ada persamaan garis, kemudian ada 2 titik yang diketahui, maka nilai A dan B-nya bisa kita cari. Pasti dapat ya. Kalau Ya, jadi nggak usah dihitung lagi. Kalau sudah paham konsepnya, nggak usah dihitung. Oh, ini ada 2 titik, berarti bisa. Selesai. Tadi saya sempat belajar juga. Kayak gitu. Sempat belajar di mana? Alpais. Hah? Private Alpais. Oh, Di YouTube maksudnya sih. di YouTube. Udah belajar. Udah belajar juga. Kebetulan sama tadi, kayak gini. Beda soal, cuma kayak ngasih tahu tipsnya kalau misalnya bersama pernyataan kayak gini tuh harus ngapain. Ya gitu. udah. Jadi udah dapat ya. Pokoknya Almer ingat kalau misalkan ditanya A sama B, kemudian lihat aja di sini. Kalau ada 2 titik berarti bisa kita cari A sama B-nya. Kalau cuma ada 1, nah itu baru
Perlu dicek bisa apa enggak. Perlu dicek dulu. Yang nomor 2, Oke. garis tersebut tegak lurus dengan garis 2Y sama dengan X. Nah, ini kan kalau misalkan AX tambah BY ditambah 6 sama dengan 0, ini kan kalau tegak lurus, kita bisa memanfaatkan konsep tentang gradien. Tadi kan ada gradien yang saling tegak lurus gitu kan. Nah, sehingga ingat kalau dalam bentuk persamaan, kita bisa ubah menjadi bentuk umumnya. Oke. Nih, ini kan BY, berarti AX-nya dipindahin, 6 pindah gitu kan. Kemudian jadikan Y sama dengan. Nah, maka ini kan sama saja A per B itu Oh iya. gradien. Sama aja gradien ya. Iya, Berarti bisa. berarti bisa. Karena di sini ada persamaan garis. Ini juga kan gradiennya bisa kita hitung. Berapa gradiennya ini, Mer? Negatif. 2Y sama dengan X. Berarti gradiennya berapa? Negatif 6. Lazim. 2Y sama dengan X. Jadikan Y sama dengan. Y sama dengan apa? Sama dengan X per 2. Nah, berarti gradiennya berapa? Gradiennya 1 per 2. 1 per 2. Paham nggak? Paham. Ya kan ini 1 per 2 X kan? Nah, berarti gradiennya 1 per 2. Maka M2-nya yang satu lagi, karena dia tegak lurus, berarti berapa? Negatif 2. Nah, gitu. Oke. Tinggal substitusi aja ke sini kan negatif 2 itu artinya negatif 2 per 1 kan? Nah, ini ada negatif, berarti negatifnya hilang. 2 per 1 sama dengan ini tuh, 2 per 1. Iya. Ya, Berarti. ini dalam rangka pemahaman konsep. Kalau sudah paham konsepnya, nggak perlu dihitung seperti ini. Oh, ada gradien nih. Gradiennya diketahui, maka A dan B juga bisa kita hitung. Oke. Baik di soalnya, jangan terpaku pada tegak lurus saja, tetapi ya, kan ini tegak lurus. Kalau misalkan garis tersebut sejajar, nah sejajar juga nggak masalah, karena kan sejajar gradiennya bisa kita cari. Oke? Jadi, sekali lagi untuk soal-soal seperti ini, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2, itu lebih ke konsepnya. Kalau konsepnya sudah paham, kita tuh tidak diminta untuk menghitung. Yang penting Tahu, oh ini tuh bisa dihitung gitu. bisa dihitung nggak? Ya, yang ini tuh bisa dihitung dengan cara ini. Tapi kita nggak perlu ngitung. Iya, oke. Di saat kita sudah tahu, oh ini bisa dengan cara ini, selesai berarti. Oke, nomor 1 cukup, nomor 2 juga cukup. Gitu. Jadi jawabannya D yang ya? mana nih? D. Ya. Oke, sampai sini dulu berarti ya. Iya, Oke, nomor 11. Wah, ini. Pada kemana nih yang lain nih? pada tidur kayaknya. Karena juga belum makan. Udah, kita ini dulu. Tutup dulu, Mer. Foto dulu, Mer. Bentaran, Mer. Iya, oke. Yuk. 1, 2. Oke. Jadi gitu aja ya, Mer ya. Iya, Mudah-mudahan nanti SNBT-nya lancar. Amin ya Allah. Pokoknya jangan lupa jaga kesehatan juga ya. Dan mudah-mudahan Iya. nanti bisa diterima di perguruan tinggi yang Almer harapkan. Amin. Baru diakhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.